Oke, selamat datang di Instagram Live. Kita akan mencoba mengundang pembicaranya. Halo rekan-rekan semuanya, saya harap semuanya dalam keadaan baik. Dan kali ini kita akan membahas tentang masih seputar dunia kerja kita. Dan kita masih menunggu pembicara kita yang spesial hari ini. Oh, nampaknya pembicara sudah ada. Baik, karena kita Halo, koneksinya cukup baik dan di sana juga nampaknya pembicaranya sudah siap, kita akan memulai acara IG Live pada malam kali ini. Oke, kita awali dengan bismillah terlebih dahulu dan saya ucapkan selamat datang kepada pembicara kita yang keren sekali kali ini nampaknya. Nah, dan selamat datang juga kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di IG Live. Oke, kali ini kita akan memulai saja dengan tema kita yang sangat-sangat menarik, yaitu intinya pokoknya jangan menyerah dan kuatkan tekad ya Mas. Jadi oke Mas Desmanto, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. halo, Halo, dengar nggak? iya dengar sangat jelas. Oh, iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Desmanto, cukup singkat ya, Desmanto. Iya. Jadi, kadang teman-teman manggilnya Anto, saya memang, eh, buk, orang bilang itu kok namanya kok Jawa, tapi asli saya Sulawesi dan lahir besarnya di Papua Timika tepatnya. Dan saya juga lulusan 2007 ya, Mas Hasan. Udah Iya, lama banget ya kita di 2007. lulus. Saya angkatan 2007, PN Yogyakarta. Pertama masuk agak kebingungan. Ini kampus apa? Ini jurusan apa? Nah, disitulah mulainya perjuangan, memulainya karir, karena kita nggak tahu ya ke depannya. Jadi semuanya itu butuh proses ya. Mhm. Nah, jadi singkat saja, saya juga dari keluarga yang sederhana. Mhm. Kebetulan orang tua juga kerjanya di Freeport, Mhm. pensiunan Freeport. Ya, mungkin untuk perkenalan awalnya gitu aja Mas Hasan. Oke, Desmanto. Jadi itu tadi perkenalan dari Desmanto. Jadi Desmanto ini perjuangannya sangat hebat ya. Apakah boleh dibilang keren dari apa awal pertama kuliah, lalu lalu lulus eh, sempat sempat juga ya Mas terseok-seok kayak gitu ya ibaratnya ya. Kayak gitu, akhirnya lulus juga. Gitu. Ah, Jadi awal jadi saya benar-benar tahu perjuangan Desmanto ini karena itu kita ajak dia untuk sekedar sharing ke teman-teman lainnya bahwa intinya kuatkan tekad teman-teman dan jangan menyerah kayak gitu. Jadi awal kali kuliah aja Desmanto nggak tahu jurusannya apa kan, iya kan Mas kayak gitu. Jadi betul. boleh dong Mas cerita gimana sih awal-awal masa perjuangan masuk kuliah kayak gitu kan. Misalnya Mas Desmanto ini gimana sampai bisa menjadi karyawan PT Freeport kayak gitu. Perjuangannya gimana Mas? Ya, itu sudah lama sekali ya. Iya. Mungkin seingat saya saja. Eh, Kalau bahasanya kurang berkenan atau kurang rapi ya mohon maaf ya, karena di sini logat Papuanya kembali lagi. Hmm, Waktu, hmm. waktu logat di Jogja udah logat Jogja Jawa, tapi kalau sudah di Papua sini kembali lagi jadi logat Papua. Oke, tadi awal mula saya kuliah, jadi saya bingung kan, saya lulusan SMK Hmm, pembangunan, jadinya saya milih geologi dengan komputer, tapi hmm, kok hmm, geologi sini nyambung dengan tempat tempat saya tinggal, yaitu di Freeport. hmm, Jadi saya milih geologis. hmm. Masih sama, saya ingat itu.
Hmm. bareng dengan Mas Andar Dika ya. Mhm. Eh, lalu di awal-awal kuliah itu tersiok-siok, Mhm. betul sekali tersiok-siok. Bisa dibilang awal kuliah itu saya nggak pernah apa ya, bikin tugas, apalagi kalau semester 1 itu prakteknya sampai 5 ya. 4 apa 5 itu. Aduh, IP juga bisa dibilang di bawah 2. Nah, Mas Hasan ini awal mula ketemu saya, kok Mas Hasan ini kok baik, bisa bisa apa namanya, memberikan nasihat-nasihat. Mas jangan begitu, harus harus semangat, harus kuliah. Jadi memang Mas Hasan ini adalah salah satu anu ya, betul-betul sebagai penolong atau sebagai apa ya, ya pada saat itu saya sudah mau pindah jurusan tuh Mas, tapi Iya. ada Mas Hasan, ada Mas Chandra, ada Mas Aris ya, kalau Iya. nggak salah Masih ingat aku itu. duduk di mana itu? Itu memberikan motivasi, memberikan dorongan, tetap semangat, jangan putus asa. Jadinya saya lanjut dari keterpurukan, bisa bisa mengikuti lah, walaupun terlambat, walaupun sudah ketinggalan jauh. Orang bilang kalau start itu urutan terakhir, tapi kalau ada yang bantu menolong, bantu angkat, kita bisa bersama-sama di garis finish. Iya. Luar biasa. Iya. Mungkin semester 1 2 3 ya parah itu. Hmm. Semester 1 2 3 parah ya. Sampai malam-malam itu bangunin teman-teman yang udah tidur bikin peta ya. Hmm. Malam mengganggu banget ini. Hmm. Ini kok yang lain sudah selesai, saya belum. Kadang Mas Hasan saya terhubungi sampai kejar kemanapun kita kejar yang buat tugas. Iya, jadi Mas Ya Mas Hasan Desmanto, ya. iya, jadi Mas Desmanto ini benar-benar gimana ya, inspiring banget. Jadi suatu pengalaman banget buat teman-teman semuanya yang ada di bangku kuliah saat ini. Mungkin pada saat masuk geologi ya, Mas, bingung mau ngapain, terus semester 1 2 3 berantakan ibaratnya. Ya itu dari cerita Mas Desmanto inilah kita lihat teman-teman semua. Jadi bisa diambil hikmahnya ya Mas. Jadi Mas Desmanto awalnya benar-benar tertatih-tatih ibaratnya, terus lalu nah jadi buat teman-teman semuanya, jadi yang masih di bangku kuliah atau yang masih fresh graduate, buat yang teman-teman IPK-nya mungkin eh, di bawah rata-rata mata apapun itulah sebutlah, tapi jangan menyerah, tetap jangan menyerah ya gitu. Nah kita langsung tanya aja nih ke Mas Desmanto. Mas, waktu kuliah kan kita bolehlah bicara IPK gitu kan, yang IPK-nya tinggi oke lah. Menurut Mas Desmanto, waktu kuliah itu dan waktu udah lulus nih, bagaimana nih Mas? Pentingnya IPK atau pentingnya relasi, membangun relasi dengan senior kah, dengan teman-teman lainnya kah, atau dengan teman-teman yang lebih tua mungkin kayak gitu, dengan kolega-kolega ayahnya mungkin atau orang tuanya kayak gitu. Gimana nih Mas? Ya, kita kan tahu ya, tadi kita udah tahu perjuangan Mas Desmanto nih, jangan menyerah kayak gitu kan. Nah, luar biasa kayak gitu kan. Oke, Jangan silakan. menyerah. Oke, silakan Mas Desmanto. Gimana? Ya, ya betul Mas Hasan. Wah, IPK itu memang sangat menunjang atau Hmm. sangat penting. Tetapi jujur aja IPK saya nggak seberapa. Nah, jadi ditanya IPK atau relasi atau yang recommended untuk bisa masuk kerja itu, saya dua-duanya nggak ada Mas. Hmm. IPK enggak, relasi juga nggak ada. Kebetulan orang tua saya juga sudah pensiun setahun setelah saya datang. Jadi betul-betul tidak ada ya relasi atau apa. Di sini saya sudah terpuruk juga waktu setelah lulus. Hmm. Terpuruk, ya kayak di semester 1 lah, terpuruk. Mulai dari nol. Jadi saya nggak menyerah. Jadi saya juga kadang mengajar di SMK, tapi geologinya saya mengajar. Kadang juga cari usaha-usaha atau jual-jual kiri kanan, mencari apa
ya orang bilang betul-betul terpuruk. Ya selama itu ya saya juga belajar di apa di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, bagaimana bagaimana apa di situ kita walaupun tidak nyambung dengan jurusan kita, tapi kita masih bisa mencari atau menggali, kata kasarnya ya, meraba-raba, menggali potensi apa yang kita punya. Nah, di situ saya juga kan waktu kuliah tidak 100% berteman atau bergaul dengan teman-teman UPN atau teman-teman seangkatan, tapi saya juga bergaul dengan teman-teman UGM, teknik kehutanan, teknik komputer, teknik geografi UGM, teman UII. Jadi selama kuliah banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari jurusan saya. Nah itu bermanfaat nanti pada saat kita lulus. Apakah kita bisa mungkin teknisi komputer, memperbaiki komputer apa segala macam. Nah itu kadang berfungsi untuk bisa menambah rezeki. Jadi kalau ditanya IPK, relasi apa, saya nggak punya, sama sekali nggak punya. Jadi berjuang sendiri. Ya. Oke. Jadi teman-teman walaupun tidak IPK-nya sudah bagus atau relasinya ada, nggak menjamin ya, nggak menjamin kita juga. Jadi dari sekarang kalau bisa memperbanyak bergaul, mencari ilmu yang lain selain geologisnya. Oke. Jadi itu tadi teman-teman semuanya. Jadi ternyata Mas Desmanto ini relasi kosong, IPK pun ya seperti itu kayak gitu. Gak disebutkan itu saya tahu berarti berapa. Iya. Ya jadi emang jadi benar-benar ini suatu hal yang penting banget ya buat teman-teman semua yang lain atau yang masih mahasiswa atau fresh grad. Jadi perbanyaklah pergaulan dan menambah wawasan keilmuan ya Mas. Nah kayak gitu. Jadi ternyata Mas Desmanto tuh waktu lulus ternyata ya terpuruk juga ya Mas dengan bekal yang benar-benar gak ada ya kayak gitu kan. Jadi Desmanto ini jadi Desmanto tuh pertama ya kuncinya satu ya Mas. Jadi kita pandai-pandai memilih kawan ya Mas. Ya kan? Pandai-pandai memilih kawan, memperluas jaringan, bergaulah dengan siapa aja yang bisa menambah wawasan dan keilmuan ya yang berdampak positif bagi kita ke depannya. Ya, seperti itu ya Mas Desmanto. Jadi ini luar biasa nih. Ini gimana nih Mas setelah Mas lulus dan bekerja ini dan bagaimana sih Mas memilih mungkin kan Mas ada tips nih memilih perusahaan nih ya. Kan kalau Mas Desmanto kan saat ini kita tahu Mas Desmanto sekarang bekerja di Freeport dan bagaimana nih tipsnya kayak gitu kan memilih perusahaan apakah culture-nya, gajinya sehingga tidak ada perasaan terjebak kayak gitu. Tapi disyukuri ya gitu ya Mas. Silakan Mas Desmanto. Ya, terima kasih Mas Hasan. Langsung aja, memang tips memilih perusahaan ya. Saya dulu sangat terpukul atau teringat nasihat dari Mas Jendri Harahap, kalau Mas Hasan ingat ya. Jadi kalau kamu lulus, kamu kerja, janganlah kebanyakan milih-milih. Jangan kebanyakan milih-milih. Jadi Mas Jendri Harahap itu sangat motivasi buat saya. Apalagi di dunia di Freeport ini Mas, lulusan atau kakak-kakak alumni geologis sangat banyak ya, sangat banyak. Saya juga ikut grup Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta di Freeport. Jadi di situ waktu kita ngumpul-ngumpul, ada yang kerja di operation, ada yang bawa alat, ada yang paling bawah ya, yang menjaga kadang juga menjaga di ore control system ya. Nah, jadi jauh banget dari ilmu geologis. Lalu ada juga yang paling tinggi, mungkin kepala keselamatan pertambangan atau manajer safety. Nah, itu semua dari geologi UPN. Jadi saya juga ketemu, berbincang-bincang sama beliau. Nah, jadi kalau bisa
seperti teman saya yang saat ini dia dia belum dia lulus. Setelah lulus mungkin dia kerja dulu, kerja di mana, contohnya di Freeport 6 bulan. Nah, setelah kerja di Freeport dia melamar tempat lain yang mungkin FGP kah, atau yang manajernya kah, atau superintendennya, itu 75% atau 70% sudah bisa dianggap dianggap karena lulusan-lulusan atau experience dari Freeport itu sangat terjual ya, menjanjikan ya. Jadi intinya dari saya sini, jangan cari dulu gajinya bagaimana, jaminan kerjanya bagaimana, karirnya bagaimana, jangan dulu. Itu mungkin nomor ke-10 ya, kesekian. Yang penting kerja dulu, mencari pengalaman yang baik, sebanyak-banyaknya mengambil ilmu yang ada di situ. Kadang ada training-training, sertifikat, atau lisen-lisen. Nah, itu dikumpulkan. Nah, terserah setelah itu, Bapak, Ibu, atau Mbak-mbaknya memutuskan apakah mau jadi FGP tempat lain, atau meneruskan di sini, bergabung bersama Freeport. Mungkin seperti itu ya, Mas. Baik. Jadi Mas Desmanto tuh tipikal yang mana nih? Jadi langsung masuk Freeport atau mengumpulkan dulu pengalaman di tempat lain masuk Freeport? Jadi Mas Desmanto tuh langsung masuk Freeport ya kalau nggak salah tuh ya? Atau gimana nih Mas? Nggak, cari pengalaman-pengalaman dulu, Mas. Oke. Jadi Mas Desmanto itu tipikal pada saat fresh graduate, teman-teman semua. Jadi Mas Desmanto nih, beliau tuh nggak langsung masuk Freeport ternyata. Jadi Mas Desmanto tuh mengumpulkan banyak-banyak pengalaman dulu di luar ya Mas ya. Betul kan dari ceritanya? Ya, Jadi apapun itu, kalau misalnya teman-teman dari fresh graduate, ambil peluang yang ada di depan dulu ya Mas, kayak gitu kan. Jadi mengambil peluang yang ada di depan dulu. Nah, selanjutnya bergabung dengan Freeport, kayak gitu kan. Bisa nih ya Mas ya. Ya bisa lah. Nanti kalau ada manajemen Freeport nih mendengar saya juga nih, saya juga layak nih seperti Mas Desmanto nih kayak gitu. Oke. Amin, mudah-mudahan. Oke. Baik. Oke, selanjutnya nih semakin seru dan menarik ya ternyata teman-teman semuanya diskusi dengan Mas Desmanto nih. Jadi ini kondisi real nih, ya real yang kebanyakan dialami para geologis UPN nih ya Mas Desmanto ya. Yang dialami Mas Desmanto nih itu hampir mungkin bisa dibilang 50% ke atas lah ya yang dialamin. Jadi benar-benar kondisi real yang dialamin Mas Desmanto tuh banyak banget dialamin geologis yang lainnya gitu. Jadi buat adik-adik yang masih kuliah ataupun yang masih fresh graduate, jadi dongeng-dongengnya tuh agak sedikit berubah ya Mas Desmanto ya. Jadi dongeng-dongengnya tuh kita bicarain realistis saja nih. Jadi ya sekarang nih kita bicarain realistis. Oke Mas Desmanto, gimana sih Mas? Selanjutnya kita kan udah tahu nih semuanya dari awal kuliah, lulus, masuk Freeport, lalu gimana sih Mas menjaga ritme nih supaya tetap betah nih? Mas Desmanto kan boleh dibilang lama nih ya di Freeport 7 tahun, mungkin sampai lulus mungkin ya, kalau nggak jadi ekspat kali ya. Amin ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu, ini udah lama sekali nih ya gitu. Gimana nih Mas? Iya, kok bisa lama atau betah kerja di sana tuh? Oke, Mas Desmond silahkan. Ya, makasih Mas Hasan. Jadi memang di sini ya nggak, kita realistis aja ya, kenyataan ya. Jauh dari keluarga, orang tua, istri, anak. Nah, jadi memang rata-rata di sini, kalau yang belum tahu ya, belum tahu lingkungan, belum tahu di sini kulturnya, budaya, belum mengerti bahasa. Jadi kadang tuh bisa bisa tidak betah, tidak betah. Tapi saya memang kan backgroundnya di sini, orang tua di sini, keluarga juga di sini. Memang juga kita kadang kangen atau rindu. Tapi ya semuanya itu kadang terbayarkan. Keringat, capek atau rindu atau kangen, semua kadang
ya terbayarkan oleh perjuangan kita dan mereka semua menikmatinya. Lalu lalu apa? Memang kalau teman-teman yang dari luar Papua untuk bekerja di sini, eh, kenyataannya aja, reality aja, mereka itu sebagai kadang jadi batu loncatan untuk bisa bergabung ke perusahaan-perusahaan yang lebih dekat dengan keluarga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau memang mau cari mau betah di Freeport ini ya memang sudah disiapkan mentalnya, fisiknya. Kadang juga ada yang tidak kuat fisik ya, karena di sini oksigennya berkurang kalau sudah di dataran tinggi. Kalau mentalnya kadang juga nggak kuat, karena di sini budayanya ya cukup keras lah, cukup keras, kayak bahasa atau cara menyapanya tapi teman saya dari Jakarta ya bisa adaptasi. Kebanyakan teman-teman dari Jawa itu bisa adaptasi. Jadi saya tanya, kok kamu bisa adaptasi? Ya memang kalau butuh waktu ya untuk adaptasi, tapi mereka merasa asik juga kalau ikut ritmenya asik. Jadi dianggap bercanda aja, jangan dianggap terlalu simpan dalam hati, serius. Nah, kalau untuk menjaga stres atau menjaga, di sini disediakan fasilitas-fasilitas kayak olahraga, tapi kebanyakan di sini disediakan pemandangan-pemandangan yang indah. Jadi kita positive thinking aja. Oke, mungkin itu aja, Mas. Oke, jadi luar biasa sekali ya nasihat dari Mas Desmanto. Jadi Mas Desmanto ini termasuk yang lama di Freeport. Ternyata gimana kita beradaptasi ya Mas intinya. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Nggak usah dianggap berat lah ya kayak gitu ya. Kalau misalnya bercanda aja Betul, gitu kan. ya. Nggak usah ibaratnya bahasa sekarangnya tuh nggak usah baperan kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah baperan kayak boleh. gitu. Boleh lah kayak gitu kan. Terus selanjutnya manajemen stres juga harus dikelola dengan baik ya, salah satunya dengan berbagai banyaknya fasilitas di Freeport ya kayak gitu, fasilitas olahraga dan pemandangan alam yang menakjubkan juga ya di sana ya Mas Desmanto ya. Jadi menurut saya Mantap. kayak gitu suatu hal yang patut diketahui juga buat teman-teman yang lainnya yang akan memasuki dunia kerja atau masih kuliah kayak gitu. Ternyata dunia kerja itu nggak seindah yang dibayangin kayak gitu ya Mas. Ya, jadi banyak banget kendalanya kayak gitu buat teman-teman semuanya kayak gitu. Mau masuknya pun susah, dunia kerjanya pun kayak gitu. Udah ibaratnya kata Mas Desmanto siap fisik, siap mental kayak gitu kan. Di sana katanya Betul. apa cuacanya ekstrim mungkin ya, kalau nggak suhunya dingin kayak gitu, jadi Iya. luar biasa kayak gitu. Nah nih Mas di kalau di sana culture-nya gimana nih Mas? Kan kita berbagai dari banyak banget ya, dari banyak mungkin satu Indonesia ada ya bekerja kan ada perbedaan-perbedaan nih dari segi cita rasa kuliner nih ya Mas ya. Nah, kayak gitu. Kalau di perusahaan Mas sendiri kan makanan mempengaruhi kualitas pikiran katanya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau Mas Desmanto gimana nih? Eh, soal makanan kayak gitu di sana oke nggak sih Mas? Kayak biar teman-teman pada tahu nih kalau misalnya mau kerja di mineral kayak gitu kan, jangan ngelihat yang cerita-cerita apa ya ibaratnya yang kayak makan Indomie Horor. ya gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi jangan, kita lihat dulu nih bagaimana kuliner di cita rasa di perusahaan Mas Desmanto nih. Oke, silakan Mas. Eh, ya, untuk kuliner apa? Di sini bervariasi ya. Karena Hmm. di sini banyak yang dari timur. Jadi kadang disuguhkan itu yang pedas-pedas. Nah, Hmm. kadang juga yang karena sesuai SOP nggak ada garam, nggak ada gula, nggak boleh Oh. berminyak. Nah, teman-teman itu kadang diolah kembali di sop-sop masing-masing. Hmm. Kadang nggak boleh ya masak-masak di kamar, tapi kalau di tempat kerja itu dibuat atau diracik kembali biar teman-teman itu menambah cita rasa masing-masing. Ada yang suka pedas, ada yang Hmm. suka bergaram, ada yang kurang, ada yang suka manis.
Jadi kalau di mesnya sendiri, saya perhatikan memang sesuai standar ini ya, standar operasional mereka, yaitu kurang kurangi garam, kurangi gula, kurangi asin-asinan gitu ya. Tapi kebanyakan juga buah-buahan, ada juga buah-buahan, Hmm. kue-kue. Hmm. Jadi tergantung kita aja mau hidup sehat atau mau hidup yang kurang sehat. Oke, luar Jadi biasa. pintar-pintar aja. Oke, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Ternyata SOP di sana tuh menyedikitkan garam, minyak, dan gula ya. Ya, jadi beda Iya, banget, beda banget, beda banget. Jadi waktu saya di tempat itu tuh malah memperbanyak cita rasa malahan. Kalau di sana ternyata malah mempersedikit apa garam, gula, dan minyak ternyata. Kalau di itu banyak banget gitu kulinernya kayak gitu. Kulkas di sana jangan-jangan nggak penuh nih kayak gitu. Jadi beda-beda ternyata, ternyata ternyata tergantung ya culture perusahaannya. Ternyata di sana SOP-nya healthy ya, kayak gitu. Ternyata buah lebih banyak kayak gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi mungkin tipsnya bawa bon cabe kali ya. Jadi bisa bisa bawa nori boleh, atau boleh, bon boleh. cabe gitu. Oke, kita sapa dulu nih pemirsa yang sedang nonton, yang sedang live gitu. Ada Master Andar nih, Mister Paijo ya gitu. Di teman satu angkatan yang Mas Desmanto nih, di STEM Bio juga di Wah, pembangunan Anda dan satu ya. angkatan juga di Hai, kampus. halo. Iya, jadi Teman seperjuangan juga ini. iya dia ternyata nonton juga nih, loyalis juga nih. Terus yang lainnya juga nih, selamat datang juga yang udah bergabung di IG Live ini. Jadi teman-teman semua yang mau bergabung, kita agak cepet nih karena ternyata di sana selisih waktunya banyak ya. Jadi Mas Desmanto ini masih di site ternyata. Jadi kalau misalnya kita mulai jam 8 terlalu malam juga kan di sana. Jadi oke, Jam teman-teman semuanya 10 kita nih. iya, jadi udah dirawat. Kita juga sempat juga di reply sama FGMI. Terima kasih juga udah membantu nge-broadcast. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kita kembali lagi ke topiknya. Oke, kita buka juga sesi penanya nih buat teman-teman yang mau bertanya. Jadi kita sekarang nih ada yang ngasih sponsor nih teman-teman semuanya. Jadi buat penanya atau yang aktif di baik itu saat ini dan nanti setelah video ini kita publish di komen, teman-teman akan dapat voucher belanja di Denta Gold dan voucher belanja minyak kutus-kutus juga oleh Yuni Kartika Sari, Yuni Kartika. Nah, nanti teman-teman bisa langsung komen atau bertanya di kolom komentar. Silahkan yang mau ditanyakan kepada kita berdua atau kepada Mas Desmanto. Dan bisa juga nanti memberikan feedback setelah video ini diposting. Oke, silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, kita lanjutkan dulu diskusi kita dengan Mas Desmanto. Oke, Mas. Jadi ini setelah ternyata apa ya ibaratnya di Freeport tuh benar-benar sehat ya kalau ibaratnya kita dari makanan, budaya, terus kehidupan. Nah, di sana Mas Desmanto nih, bagaimana sih Mas mensiasati rasa apa ya? Pastilah ya, kan lokasinya jauh lah ya Mas. Nah, jadi dengan keluarga nih Mas, kan kalau kita salah satu motivasi Mas Desmanto kan tadi karena keluarga juga ya yang untuk memotivasi kayak gitu, tetap bertahan atau tetap bekerja betah di Freeport kayak gitu. Nah, mensiasatinya gimana nih? Kalau Ya. misalnya ada homesick kayak gitu kan, kangen nih gitu kan, kayak gitu. Apalagi Mas Desmanto nih udah ayah dari 3 anak ya Mas, kalau nggak salah. Kayak gitu. Ayah dari Ya, 3 anak kayak gitu. Gimana nih Mas? Oke, silakan Mas Desmanto. ya, untuk mensiasatinya, kadang pada saat ya cuti itu ya betul-betul family aktif, family style ya, Mm-mm. maksudnya betul-betul 100% digunakan untuk keluarga kalau pada saat cuti. Mhm. Nah, kalau kalau pada saat bekerja ya kebanyakan ya saya lakukan ya video call, kadang Mhm. juga saya senangin dengan ini mau beli apa, ini saya belikan di sini ya, nanti ada oleh-oleh. Mhm. Nah, gitu. Kadang juga kalau apa keluarga itu sudah apa minta pulang gitu ya. Kalau sekolah mas sekali pulang gitu ya, ya dikasih pengertian aja kalau ayah atau ini lagi sedang
mencari rezeki atau apa. Jadi kasih pengertian aja. Kadang anak-anak itu walaupun masih lugu, walaupun masih belum tahu apa-apa, tapi mereka pasti ngerti atau diberi pengertian. Ya terbuka aja, Hmm. jangan sampai tidak jujur ya, Hmm. terbuka aja gitu. Sini kerjanya seperti ini, kadang ya liatin pekerjaannya seperti apa gitu. Oke, Gitu oke. aja. Luar biasa, luar biasa. Jadi Mas Desmanto ternyata manajemen dengan family-nya luar biasa juga ternyata ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang akan atau sudah berkeluarga, jadi Mas Desmanto ini langsung saja kan gimana sih mengedukasi kepada family-nya ternyata. Jadi benar-benar pada saat cuti itu family time lah ibaratnya, terus memberitahu kalau misalnya ayahnya bekerja mencari rezeki ya mas, terus selalu menjelaskan pekerjaannya. Jadi benar-benar eh, ya sebagai pekerja di Freeport tuh harus benar-benar manage. Oke, kita ada pertanyaan yang bagus nih. Jadi dari Mas Mirza Adi Marman. Oh, selamat malam Mas Firja. Assalamualaikum. Jadi Mas Desmanto, saya dengar di Freeport ada kampus pendidikan non formal, namanya Nemangkawi Mining Institute. Nah, itu sistem belajarnya gimana? Nah, ini instrukturnya dari Freeport atau Subkon. Nah, ini Nemangkawi Mining Institute nih Mas. Kalau misalnya tahu ya dijawab singkat aja. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Oke, silakan Mas Desmanto. Ya saya jawab singkat aja ya. Kebetulan Nemangkawi Mining Institute itu atau Nemangkawi Jaya Mhm. itu yang istilahnya D3-nya, Hmm. D3-nya Freeport, dari Freeport yang mengadakan atau membuat yayasan. Itu kebetulan di samping sekolah saya yang SMK. Mhm. Jadi dia mengambil atau mengumpulkan eh, masyarakat lulusan-lulusan SMK atau SMA, mulai dari asli Papua atau non Papua untuk di training, seperti training membawa alat, hold track, membawa cara mengelas, welding, cutting, banyak lengkap di situ. Karena memang Freeport 100% mengelola sumber daya manusia Papua khususnya ya. Mhm. Dan itu instrukturnya itu kadang diambil dari teman-teman atau dari teman-teman dari QMS, Quality Management System, yang sudah berpengalaman mengajarkan karyawan-karyawan sebelum bekerja. Nah, ada juga Oke. em, Oh, eh, dari karyawan. ada juga dari luar negeri ya, kadang untuk Mhm. instrumen-instrumen hold track seperti di Trakindo ya. Nah, seperti itu. Mhm. Oke. Oke, itu tadi Mas Mirza. Jadi itu tadi udah dijawab oleh Mas Desmanto. Jadi memang jadi itulah semacam D3 kali ya Mas. Oke. So, bicara-bicara soal Iya, pendidikan nih. Jadi Mas Desmanto saat ini nih sedang menempuh kuliah lagi ya Mas, luar biasa kayak gitu. Futuristik sekali ya kayak gitu. Jadi Mas ya. Desmanto ini sekarang sedang ambil pasca sarjana atau master ya. Semoga lancar ya Mas kayak gitu. Di universitas, salah Amin, satu universitas amin. terbaik ya di Indonesia kayak gitu, di Universitas Indonesia kayak gitu. Gimana sih Mas motivasi Mas Desmanto nih? Kan udah jadi karyawan Freeport ya. Oke lah kayak gitu kayak Freeport. Terus ternyata masuk juga ternyata SIMAK UI ya gitu, ujian masuk UI ya gitu. Dapatlah master ya di Universitas Indonesia kayak gitu insya Allah. Nah, kayak gitu kan. Jadi Amin, apa amin. sih yang mendasari atau memotivasi Mas Desmanto nih untuk selalu belajar kayak gitu? Untuk selalu belajar, udah oke lah mapan lah di Freeport kayak gitu. Kayak gitu terus masih bersusah payah ibaratnya harus uh, master di UI ya gitu kan. Oke, gimana nih Mas Desmanto bisa cerita dikit nih untuk memotivasi uh, teman-teman yang lainnya kayak gitu kan. Oke, silakan Mas Desmanto. Eh, Oke, ini saya mengingat kembali waktu pada saat skripsi. Nah, pada saat penutupan di sidang, ada dosen Pak Puji, dosen Hidro ya, Mas Hasan. Mhm. Nah, dia Gimana? mengatakan, Mas Desman, Pak Puji dosen dosen hidrogeologi, hidrogeotek, Pak Puji. Mhm.
Dia mengatakan kepada saya, Desmanto, jangan lupa belajar dan selalu belajar dan jangan dan terus belajar. Jadi intinya belajar, belajar dan belajar. Nah, saya kan memang background saya geologis, tapi pada saat saya belajar di dunia kerja, di dunia orang bilang dunia nyata, nah di situ kadang beda sekali dengan ekspektasi yang saya cita-citakan dan yang saya impikan. Nah, disitulah saya Mhm. mulai belajar bagaimana cara adaptasi, bagaimana cara biar kita itu sejalan gitu loh dengan manajemen Freeport. Nah, itulah motivasi saya biar kalau ke depannya tetap lanjut ke S2 gitu Mas. Oke, jadi oke buat teman-teman semuanya. Jadi intinya sih Mas Desmonto tadi mengutarakan bahwa terus belajar dan teruslah belajar dan bagaimana kita beradaptasi dengan manajemen Freeport saat ini ya Mas kayak gitu. Oke, ini ada penanya lagi. Nampaknya kita ada sedikit gangguan sinyal di sana. Mungkin kita berusaha untuk menstabilkan lagi. Baik, ternyata ada pertanyaan lagi nih Mas dari Gerhana Prastia. Jadi Mas Gerhana ini bertanya, bagaimana sistem roster di perusahaan PT Freeport kayak gitu kan? Sering banget nih orang nanya roster-roster kayak gitu. Kalau misalnya mau bergabung di Roster. suatu perusahaan kayak gitu. Jadi rosternya nih gimana nih Mas? Kayak gitu. Bukan roster kopi ya, Oh mungkin. iya, bukan roller coaster ya. Oke, oke. Jadi roster itu di sini sangat ini ya, sangat eh, membantu gitu orang bilang. Jadi ada istilahnya roster 5253. Ada shift pagi, ada shift malam. Jadi ada 3 roster. 5253 Mhm. 3 roster, ada yang malam, ada yang siang. Jadi bergantian, ada yang off 2 hari, ada yang off 3 hari. Jadi kebanyakan itu Mhm. 5253, tapi ada juga yang 5252, 5 hari kerja 2 hari off. Nah, ada juga 61 62. Nah, 61 62 itu yang kadang teman-teman yang di underground ya, itu mungkin pekerjaannya project atau pekerjaannya butuh butuh cepat selesai. Nah, itu roster-roster yang ada di sini. Jadi kalau masnya Oke, oke, ditunjuk oke. atau disuruh 52, ya 52. Kalau Mas Desmanto Kayak nih gitu. yang 52 atau 61 nih? 52 Mas. Ini 5 hari kerja, 2 hari off. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi eh culture-nya tuh emang bener-bener sehat banget ya Mas di sana tuh. Jadi gimana sih eh apa ya ada 52 5 hari kerja 2 hari off itu kan udah bener-bener apa ya bener-bener membuat pikiran sehat hati senang kayak gitu kan nggak pusing-pusing banget kayak gitu kan jadi culture-nya itu emang company-nya emang dibikin nyaman ya senyaman mungkin untuk pegawai ya Mas Desmanto ya jadi luar biasa sekali kayak gitu. Betul. Oke, selamat datang buat teman-teman yang lainnya yang masih yang atau akan sedang bergabung di IG Live. Jadi kita saat ini udah melakukan diskusi atau sharing dengan Mas Desmanto. Jadi buat teman-teman yang lainnya yang masih ingin bertanya, kita persilahkan. Jadi Mas Desmanto ini tadi ada yang bertanya tentang roster, lalu bagaimana dia melanjutkan kuliahnya master. Ini Mas, saya bertanya sedikit lagi nih. Ini kan kalau kita lihat ternyata Mas Desmanto nih di Universitas Indonesia kan ini ngambilnya tidak geologis lagi ternyata ya. Jadi banyak sih yang alumni geologi kita yang kalau misalnya kuliah di UI mengambil jurusan yang lain gitu, yang non linier kayak gitu. Ada yang ngambil fisika loh, fisika kayak gitu kan. Jadi bukan bukan perkara nyambung nggak nyambung, tapi ada yang ngambil fisika, terus ada kalau oke lah kalau misalnya geofisis ya geoscience kayak gitu masih nyambung lah.
Nah, ada juga yang ngambil yang lainnya. Nah, Mas Desmanto ini termasuk salah satu yang mengambil bukan geologis untuk masternya kayak gitu kan. Jadi apa sih Mas yang mempertimbangkan melanjutkan yang bukan geologis kayak gitu. Nah, ini penting banget nih buat teman-teman yang mau melanjutkan master kayak gitu, tapi bingung mau milih master apa gitu. Silakan Mas Desmanto. Oke, Mas Hasan ya. Jadi saya di UI itu ambil magister keselamatan dan kesehatan kerja ya. Mhm. Jadi magister K3 eh, memang kurang linear atau ya, tapi menurut saya sih masih linear karena pada saat ini atau zaman sekarang ini atau regulasi-regulasi pemerintah yang saya lihat kebanyakan itu fokus ke keselamatan kesehatan kerja di pertambangan. Apalagi kalau kita lihat ya regulasi-regulasi yang terbaru tentang Mhm. SMKP, tentang apa tentang pertambangan yang baik ya, pertambangan yang baik, good practice. Nah, jadi geologis di sini jangan sekedar yang taunya pertambangan, minyak, gas. Jadi harus interaktif ya, harus berkreasi bagaimana biar kita masuk di dunia-dunia atau di tempat-tempat yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Jadi di sini saya fokus nanti ke ketiga pertambangan, mulai dari manajemennya sampai ke bawah ya, jadi hulu ke hilir ya. Eh, jadi pertambangan itu nggak semata-mata tentang setelah diledakin diambil, tapi di situ ada proses-proses. Nah, proses-proses itu yang kita harus mengetahuinya dari sekarang. Kayak Oke, gitu. oke. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Jadi Mas Desmanto tadi udah menjabarkan kalau misalnya di perusahaan geologis itu kalau bisa menyebar ya Mas ya gitu. Jadi seperti yang di Betul, bangku Mas. kuliah kayak gitu kan. Jadi harus dapat beradaptasi juga dengan sistem mereka kayak gitu. Jadi Mas Desmanto itu memutuskan mengambil K3. Nah, jadi Mas Desmanto itu memutuskan untuk mengambil K3 karena memang Mas Desmanto ini ingin gimana ya, ingin lebih uh, beradaptasi lah dengan di sana kayak karena geologis tidak semata-mata uh, eksplorasi gitu. Ternyata ada banyak kalau misalnya kita uh, telusuri lagi di mana geologis dapat bekerja ya Mas kayak gitu. Oke, ada yang lainnya. Oke, ini dari Mas Mirza, siap. Terima kasih. Oke, sharing session teknik penambangan di Freeport dengan kampus kita, Akib Oke, juga support dari ini. Oke, jadi Mas Pirza tadi kapan-kapan lah sharing-sharing dengan kampus kita teknik penambangan di karena kampusnya namanya Akibba karena kita juga support dari Min Min ID ya gitu. Oke. Oke, buat yang lain selamat datang, selamat bergabung uh, di IG Live kita. Jadi kita udah membahas dari bagaimana perjuangan Desmanto kuliah, lalu saat kuliah lulus kuliah, lalu saat bergabung di Freeport, dan bagaimana tetap sustain lah, ibadah tetap bisa bertahan atau beradaptasi di lingkungan Freeport, dan bagaimana Mas Desmanto memutuskan master. Ini luar biasa sekali menurut saya Mas Desmanto nih kayak gitu. Jadi perjalanan hidup atau perjuangan Mas Desmanto tuh benar-benar tekad yang bulat lah ibaratnya kayak gitu, tekad yang bulat dan pantang menyerah kayak gitu, luar biasa. Jadi teman dapat apa pembicara yang luar biasa banget menurut saya. Jadi pengalaman hidupnya luar biasa. Jadi banyak banget teman-teman yang sukses atau banyak banget profesor yang sukses juga walau dulu apa ya S1-nya terlatih-tatih lah kayak gitu. Jadi gimana nih, Mas? Ada pesan atau buat teman-teman semuanya nggak nih, atau junior-junior semuanya tentang bagaimana sih uh, supaya kuat tekad
supaya kuat tekadnya dan tidak atau jangan menyerah, pantang menyerah kayak gitu? Ya, buat adik-adik yang masih di bangku sekolah ataupun yang masih ngambang ya, masih galau. Jadi tekad itu bukan dari orang lain ya, tekad itu dari diri sendiri, berasal dari jati diri sendiri, berasal dari individu. Nah, tekad itu muncul ketika kita sudah terperosok atau tertatih-tatih. Nah, tetapi jangan lupa, kalian itu hidupnya bukan hidup sendiri. Banyak di belakang kalian yang ini, yang apa, yang di belakang kalian yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi. Pikirkanlah mereka yang membutuhkan kalian di masa depan. Dan jangan juga merasa malu dan takut untuk membuat sesuatu perubahan ya. Jadi adik-adik, walaupun kalian masih belajar, tetap harus belajar di tempat-tempat lain atau mencari ilmu di bidang-bidang lain. Oke. Tetap semangat saja. Oke. Jadi Mas Desmanto tadi berpesan kepada teman-teman semuanya. Jadi tekad itu munculnya dari diri sendiri ya Mas, ya gitu. Munculnya dari diri sendiri ya gitu. Dan apa, orang sukses itu ada orang yang memotivasi tentunya ya Mas, yang menginspirasi, memotivasi juga ternyata. Jadi itu tadi ya gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman semuanya yang masih berada di bangku kuliah ataupun fresh graduate, kita udah mendengar atau sendirilah dari diskusi kita kali ini. Jadi apapun itu yang terjadi, tetap semangat, jangan menyerah ya. Oke, ada yang bertanya lagi. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung atau yang masih bergabung di sini, silakan kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan. Jadi kita selama bulan September ini, jadi kita alhamdulillah nih dapat sponsor dari Denta Gold dan Mbak Yuni di minyak kutus-kutusnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah bertanya ataupun aktif nanti memberikan feedback, nanti akan mendapatkan voucher bagi yang beruntung, voucher belanja tentunya dan voucher diskon. Jadi terima kasih buat para sponsorship kayak gitu yang udah ikut memeriahkan IG Live ini, karena ini penting banget ya Mas. Jadi pembekalan lah ibaratnya ya Mas ini tuh. Jadi memberikan wawasan kepada adik-adik kita atau kepada fresh graduate bagaimana memasuki dunia kerja ya Mas kayak gitu kan. Jadi kalau itu buat teman-teman lain ini hal-hal yang benar-benar acara yang luar biasa ya kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi Mas Desmanto. Jadi IG Live kita udah berlangsung 1 jam lebih. Kita masih menunggu kalau misalnya ada yang mau bertanya. Tetapi kalau misalnya nggak ada yang bertanya, oke, kita bisa akhiri sesi diskusi kita. Kita ucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu kepada Mas Desmanto dan sehat selalu semuanya. Oke, baik buat yang lain yang menanyakan kontak kita berdua, mungkin nanti kita bisa DM-an atau bisa tanya ke admin IAGI UPN. Nanti insya Allah kita akan menjalin komunikasi yang lainnya ya, terutama buat kampus-kampus yang lainnya kayak gitu. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Tetap pantau IG Live kita yang setiap minggu malam jam 8. Jadi terima kasih dan terima kasih Mas Desmanto. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebentar. Nampaknya kita ada gangguan di live. Nanti aku matiin dulu. Sudah bisa keluar ya? Oh ya, silakan Mas. Kita keluar dulu. Jadi G Live saya ada error kayak gitu. Silakan bisa live gitu. Terima kasih banyak Mas. Oke. Makasih. Ya, kalian kan di force down bisa deh. Nah, oke. Oke.
buat teman-teman semuanya terima kasih banyak. Saya sedang berusaha bagaimana membenarkan Instagram ini.